Di save-nya di mana? Ada di file, nanti masuk file komputer, nanti bisa di-scan lewat WA paling. Oh, udah Pak, mulai aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Oh, ini udah berapa orang nih yang sudah datang? Ada Sarah, ada Maisha ya, ada Ada Devina. 3, ada Devina. Sarah, Hanipa nggak ada Hanipa? Ada Hanipa? Ada. Iya. Nggak apa-apa lah, 3 orang ya. Satu lagi siapa Pak Ban? Hanipa bukan? Apa? Satu lagi siapa? Satu lagi. Ya ada 4 katanya ya, Sumedang tuh. PLN. Ya, satu lagi nggak bisa datang Pak, lagi bikin portofolio. Oh iya. Oke, kita mulai saja ya. Ini materi dasar mengenai struktur atom. Ini sering keluar di UTBK ya. Tinggal berapa ini lagi, belum terlambat, tenang aja ya. Belajar aja yang rajin. Oke, kita mulai. Ini struktur atom yang bagian A-nya kita tidak bahas ya. Karena ini sejarahnya nggak usah kita bahas aja lah ya. Paling kita masuk ke bilangan yang bagian C ya, bilangan kuantum nih. Oke, kita lihat. Nah, ini. Kayak bilangan kuantum ya. Nah, pendahuluannya kayak gini ya. Jadi atom ini kan secara bisa kita gambarkan ya, atom itu kan ada inti gitu ya. Nah, ini inti. Ada kulit-kulit gitu ya. Nah, ada kulit-kulit atomnya gitu. Nah, nanti kulit-kulit ini isinya nanti elektron-elektron kan ya. Kulit pertama kita sebut kulit A gitu kan. Kulit kedua kulit L dan seterusnya. Nah, kulit yang K, kulit yang pertama itu isinya itu maksimal ya diisi oleh 2 elektron. Ya, jadi ini isinya 2 elektron. Jadi 2 elektron seperti itu. Nanti kulit kedua 8 gitu ya, ada 8. Nah, ini kira-kira gitu aja, ada 8. Nah, nanti aturannya itu mengikuti teori 2N pangkat 2 ya. Di mana N-nya itu sama dengan kulit ke. Ya, kulit ke. Jadi kalau misalkan kulit pertama ya, kulit pertama ini berarti N-nya 1 gitu ya. Berarti masukin 2 kali 1 kuadrat gitu. Nanti maksimal elektronnya, nah dia ada 2 elektron. Ya, makanya di kulit pertama ini 2 elektron. Nanti kulit kedua ya bisa dihitung sendiri 2 kali 2 kuadrat gitu ya. Nanti kita akan dapatkan 8 elektron dan seterusnya. Nah, nanti kita akan dapatkan KLMN, ini maksimum elektronnya adalah 2 elektron ya. 2 elektron, ini ada 8 elektron. Ya, ini ketiga berarti 18 elektron. Ya, keempat nanti 32 elektron. Ya. Oke, mudah-mudahan paham ya ini. Jadi kulit dan seterusnya ya. Nah, maksimum nanti satu atom itu punya 7 kulit, maksimal sampai 7. Jadi belum pernah kita mendapatkan atom yang lebih besar dari 7 kulit, ya maksimal 7 ya. Seperti lapisan bumi kan 7 lapis, ya lapisan langit juga 7 lapis, ternyata atom juga maksimal dia ada sampai 7 lapis gitu ya. Oke, ini ya. Nah sekarang berbicara yang paling penting adalah mengenai konfigurasi ya, konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu apa? Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron-elektron. Nah, nanti kita akan belajar ada 2. Ada konfigurasinya berdasarkan kulit ini, KLMN. Yang kedua, kita akan belajar konfigurasi mengenai orbital ya, subkulit atau subkulit. Nah, kita lihat dulu berdasarkan kulit gitu ya. Oke, ini saya ini dulu ya, clear dulu. Oke, saya bisa nulis di sini nih, jadi lebih enak juga sih ya. Oke, kita lihat. Misalnya gini ya, langsung aja nih ke soal. Misalnya, kita tahu ada atom yang namanya natrium.
Ya, natrium ini nomor atomnya 23 ya, 23. Nah, 23 ini berarti jumlah elektronnya ada 23. Nah, kita konfigurasikan berdasarkan kulit ya, kulit K ya, kulit K yang maksimal 2 elektron, kulit L yang maksimal 8 elektron, kulit M yang maksimal 18 elektron, kulit N yang maksimal 32 elektron, dan seterusnya. Nah, coba kita konfigurasikan. Oke. Karena dia punya NA salah ya, maaf. NA itu bukan 23 ya. Nah, saya lupa nih. Bentar ya. Ini saya ganti bukan 23 tapi 11. Oke, mana ya? Oke. Oke, ini 11 ya. Oke, 11 elektron. Nomor atomnya 11. Oke, berarti di sini kulit K berapa elektron diisinya? Oke, karena dia maksimal 2 gitu ya, maka kita isi 2. Oke. Nanti sisanya berapa? Nanti sisanya 9 kan? Oke. Kulit L itu 8. Ya, maka 2 tambah 8 dia 10, berarti sisanya 1 isi di M. Nah, maka konfigurasi elektron Na itu 281. Nah, di mana yang satu ini, ya, yang satu di kulit M. Nah, kulit M kita sebut dengan kulit terluar atau kulit valensi namanya ya, kulit valensi. Oke. Sedangkan elektronnya sendiri disebut ya elektron valensi. Ya. Jadi kalau mengenal elektron valensi berarti maksudnya elektron terluar. Elektron paling luar di atom ya. Kalau bisa saya gambarkan nanti kayak gini lah gambarannya ya. Misalkan saya punya Na di sini. Na ini intinya. Nanti dia punya kulit pertama, dia 2 elektron, 1 2. Ada kulit kedua, dia ada 8 gitu. 2 3 4 5 6 7 8. Nah, nanti kulit terakhirnya nanti diisi oleh 1 elektron seperti ini. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini 1 elektron. Nah, itu gambarannya lah ya. Nanti kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, langsung tanya aja, jangan malu-malu. Kan sudah kenal berapa tahun ya? Nah, dari kelas 10 ya. Sekarang kelas 12. Oke, langsung tanyain aja nggak apa-apa. Oke. Halo, masih ada ini? Masih ada? Ada, Pak. Oke, paham nggak nih Paham, konfigurasinya? paham. Paham, oke. Oke, nah gitu ya, Mesya dan kawan-kawan. Oke, nah sekarang gini, gimana kalau misalkan saya punya atom apa ya, misalnya yang agak tinggian deh ya, 20 ya, 20 Mg, 20 itu Ca ya. Ini teman-teman nggak usah dihafal ya. Ini karena saya sudah hafal saja nih, Ca 20. Karena sering ngajar aja gitu ya. Oke, kita konfigurasikan di sini. K-nya 2, ya. L-nya berarti 8 ya. 10. 10. Berarti sisanya 10 lagi lah. Kulit M kan bisa nampung 18 ya. Nah, nanti sisanya nanti 10 elektron kan. Nah, gitu. Berarti 2, 8, 10. Nah, tapi teman-teman hati-hati. Kalau posisinya di kulit terakhir, itu ada aturan lain. Ya. Ada aturan lain. Kalau misalnya di kulit terakhir, terakhir ya, atau valensi lah boleh. Kulit terakhir atau kulit valensi, itu ada aturan lain, yaitu maksimal elektronnya itu harus sama dengan 8. 8 ya, maksimal 8. Jadi meskipun kulit M ini sudah punya bisa nampung 18, tapi karena posisinya dia ada di kulit terakhir atau kulit valensi, maka 10 ini harus kita urai lagi. Ya. Harus kita urai lagi, jangan 10. Jadi kita urai, berarti cara ngurainya gimana? Nah, kita maksimalkan caranya, isinya maksimalkan di posisi maksimal kulit sebelumnya. Jadi maksimal kulit sebelumnya kan 8 nih, 8 ya, 8. Maka 10 ini kita jadikan 8 dan 2. Nah, gitu ya.
Jadi 10 ini kita jadikan 8 dan 2. Kenapa 8? Karena mengikuti aturan elektron maksimal di kulit sebelumnya, gitu ya. Jadi 82. Nanti juga untuk yang 32 nanti misalkan, nanti N itu bisa diurai lagi nanti ya, menjadi 18 berapa gitu ya. Ya, contohnya misalkan gini nih. Kayak kita kasih contoh satu lagi aja ya. Saya pakai apa ya? 2, 12, 28, 28, 18. Bentar ya, saya ngitung dulu bentar ya. 2, 8, 10, 10, 18, 2, 8 ya, 28 berapa ya? 28, 18, 10, 28 ditambah 10, 28 tambah 10, 38. Sekarang 38 ya. 38 misalnya. 38 atom apa ya? Saya lupa lagi nih. Atom X aja ya. 36, 37, 38. 36, 37, 38. Ya, ini golongan 2A lah gitu ya. Oke. Berarti kita konversikan, berarti ini 2, ini 8, ya 10. Berarti ini berarti ini bisa 18 ya. 28, 18 nih. Berarti 28, sisanya 10 lagi ya. 10. Berarti 10 ini kita ganti lagi menjadi sama ya, 82. Ya, 82. Jadi 82. 82. Oh, ini masih 82 ya. 18 harusnya bentar ya. Kalau 18, saya ngitung aja deh. 18 sama 18 36, 36 tambah 8 42 ya. 36 ya, 36 tambah 10 46, 48 ya. Nah, saya coba 48 deh. Ya. Oke, ini 48. Nah, 48 nih. Oke, 48. Nah, jadi saya hapus dulu nih potretan anak ya. Enggak apa-apa ya. Nah, oke. Oke, saya mendadak. Oke, berarti 48 berarti 2, 8, 18 gitu ya. Nah, ini kan sisanya baru 28, sisanya 20 lagi ya. Nah, berarti 20 lagi kayak gini kan? 2, 8, 18, 20. Nah, meskipun N bisa nampung sampai 32, tapi ada aturan elektron terakhir tadi maksimal 8. Maka 20 ini kita urai menjadi 18 sama 2 gitu ya. Nah, kenapa? Mengikuti aturan maksimal kulit sebelumnya. Nah, berarti 18. Makanya nih saya ganti. Nah, gitu. Oke. Ini jadi 18,2 ya. Oke. 18, 2. Nah, gitu teman-teman ya. Bisa ya? Oke. Ngerti nggak? Bapak mau tanya, boleh? Ya, boleh. Gimana? Kan itu kulit akhir maksimalnya 8 ya. Ya. Nah, itu kan 18 sama 2 tuh 18-nya dari yang M. Ya, betul, dari M. Dari mengikuti Oh, maksimal elektron sebelumnya. Berarti di kulit di kulit M berarti ya. Sebelumnya kan kulit M 18, makanya saya jadikan 18 dan 2. Tadinya kan 20 ya. 20-nya 18 ya. sama 2. Oke. Oh, jadi belakangnya tuh bukan harus 8 tapi ngikutin maksimal Di elektron belakangnya sebelumnya ini gitu. jadi 2. Jadi 2 kan belakangnya. Ah, iya. Ah, iya. Berarti di kulit MNO ya, di kulit O nih. Terakhirnya di kulit O. Ah, di kulit O. Oh, ya. Oke, ngerti? Berarti terakhirnya nggak 20 ya, sekarang berarti terakhirnya 2. Ini nggak apa-apa, karena maksimal kulit terakhir itu harus maksimal 8, sedangkan ini 2 kan? Iya. Oh, iya, Kalau yang iya. ngerti ya? Oke. Iya. Nah, itu kira-kira cara mengkonfigurasi elektron, dan konsep ini kita akan gunakan untuk menentukan posisi dari atom tersebut di SPU. Apakah dia termasuk golongan 1A, 2A, 3A, 4A, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oke. Ini saya ini dulu ya. Hapus dulu ya. Oke, clear udah direkam ini ya. Oke. Nah, misalnya gini. Nanti kalian bikin tabel ya, tabel SPU ya. Nggak usah ini, kita gambar aja bentar ya.
Saya ini dulu deh. Misalkan saya mau tadi NA ya. Kayak di sinilah ya. Di sini tadi NA 20 NA 11 berarti 2, 8, 1. Oke. CA 20 berarti 2, 8, 8, 2. Nah, misalkan saya bikin ya. Ini SPU nih. Oke, kayak gitulah ya. 1, golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya, ini misalnya ya 1A gitu. 2A, nanti 3A. Dan seterusnya ya. Ini 4A. 5A. 6A, 7A. 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kelebihan nggak apa-apa lah. Ini saya hapus dulu. Oke. Oke. Malah hapus semua ya. Nah. Kayak gitu lah. Nah, kita lihat sekarang ya. NA posisinya ada di mana gitu kan? NA posisinya ada di mana? NA itu 281, artinya 281 adalah berarti ini kulit K, kulit L, kulit M. Kulit M berarti dia ada elektron valensnya 1, berarti dia ada di golongan 1A. Jadi ini 1A nih. 1A, terus dia di kulit ketiga ya, 1, 2, 3. Berarti kalau kulit ketiga berarti periodenya ketiga. Berarti ini periode 1, periode 2, periode 3. Periode 3 golongan 1. Berarti ini ya. 1, 2, 3. Berarti ini si Na. Nah, Na di sini posisinya. Sedangkan kalau CA ada di kulit ke KLMN. Berarti kulit keempat ya, periode keempat. Terus dia 2, berarti golongan 2A. Maka dia posisinya ada di sini nih. Oke, itu si CA. Nah, itu. Ya, dan seterusnya. Jadi kita belajar konfigurasi ini untuk menentukan posisi dari si atom-atom di dalam SPU gitu. Ya. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, gitu ya caranya. Nah, nanti konfigurasi elektron yang kedua ya, konfigurasi elektron yang kedua itu ternyata ada yang lebih canggih. Ya, jadi bukan berdasarkan kulit lagi. Karena kekurangan dari sistem KLM ini, kulit ini, dia tidak bisa menentukan sebenarnya dia itu golongan A atau golongan B. Ya, golongan utama atau golongan A atau golongan B, nggak bisa menentukan. Misalnya nanti ada yang elektron valensnya 1, dia bisa ada di 1A, bisa ada di 1B gitu. Nanti kalau elektron valensnya 2, bisa 2A, bisa 2B gitu. Ya, makanya butuh kita menentukan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya, atau berdasarkan mekanika kuantum. Ini akan kita belajar pada hari ini nih. Nah, ini konfigurasi elektron itu berdasarkan nanti 4 bilangan kuantum ya. Ini ya, kalau ini sih nggak usah terlalu dibahas ya. Ini kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah probabilitas atau kebolehjadian menemukan elektron. Nah, ini intinya sih pokoknya karena elektron itu selalu bergerak, karena dia gerak terus, maka posisi elektron pastinya itu tidak bisa ditentukan katanya. Jadi posisinya apakah di subkulit mana gitu kita nggak tahu. Cuma yang kita tahu adalah peluang atau probabilitas menemukan elektron gitu ya. Nah, daerah probabilitas menemukan elektron dapat ditentukan dari kombinasi 4 bilangan kuantum. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ada 4 bilangan kuantumnya. Pertama ada bilangan kuantum utama atau N, ada azimut, ada magnetik atau M, ada spin. Jadi ada 4 nanti kita akan pelajari. Oke, kita lihat ke suaranya dari situ berikutnya. Nah, ini. Nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, di sini untuk bilangan kuantum utama, bilangan kuantum utama itu dia menunjukkan kulit ke. Ya kayak tadi kan sudah ya kita bahas berdasarkan kulit. Jadi kulitnya K itu kita sebut N-nya sama dengan 1. Ya.
Nah, ini sama dengan 1 kalau kulit K. Kulit L 2, kulit M 3, kulit N 4, kulit O 5. Berarti P 6 gitu dan seterusnya lah ya. Sampai maksimal 7 tadi ya. Jadi kalau bilangan kuantum utama itu menunjukkan si elektronnya itu ada posisinya di kulit keberapa gitu. Intinya gitulah ya. Ada kulit keberapa. Nah, nanti udah kulit, di dalam kulit ada subkulit-subkulit. Jadi ada kulit, ada subkulit ya. Nah, makanya untuk menunjukkan subkulit ya, subkulitnya itu ada beberapa jenis yang akan kita kenal, ada yang disebut dengan subkulit S, P, D, F ya, ada subkulit S, P, D, F ya. Subkulit itu juga menunjukkan bentuk orbital. Ya, bentuk orbitalnya kayak gimana. Nah, contohnya gini misalkan. Yang bulat kayak gini nih, yang bulat kayak gini itu adalah subkulit S. Jadi elektronnya itu nanti berbentuk bola. Jadi elektronnya itu ngelilingnya kayak gitu, berputarnya kayak gini nih. Jadi kalau ada elektron di subkulit S, dia berkeliling kayak gini, gitu ya, gitu ya. Itu subkulit S. Kalau subkulit P, dia itu bentuknya kayak angka 8. Jadi gini orbitalnya itu ya. Jadi orbital itu orbit ya, tempat orbitnya elektron. Jadi kayak gini. Berputarnya kayak gini gitu ya. Kalau D, nah ini dia lebih ribet lagi. Mirip kayak ini, tambah gitu kan, gitu ya. Nah itu. F lebih ribet lagi nanti ya. Nanti bisa dilihat kalau F kayak gimana ya dan seterusnya. Nah, biasanya dalam penentuan bilangan kuantum ini harus dalam bentuk angka ya. Kalau tadi kan nggak boleh nih sekarang nyebut K, nggak boleh. Sekarang nyebutnya N sama dengan 1 ya. K itu sama dengan 1. Begitu pula yang subkulit. Kalau misalkan subkulit S, kita bilang di L sama dengan 0 gitu. Artinya dia subkulit S. Kalau P 1 gitu kan, kalau D 2, kalau F 3 dan seterusnya. Nah, ini biasanya bukan rumusnya ya. Jadi biasanya itu ada rumus N-1. Jadi kalau misalkan kulit K misalnya gitu ya, nanti nilai S-nya berarti N kurangi 1, berarti 1 dikurangi 1, 0 gitu. Kalau kulit kedua, nanti rumusnya nanti N-1, jadi 1 dan seterusnya ya. 2 dari 3 kurangi 1, 4, ya 3, 4 kurangi 1 dan seterusnya. Ya itu mengenai subkulit. Jadi ada subkulit ini yang kita kenal ada 4 ya. Meskipun nanti ada subkulit G, tapi ini jarang dibahas ya sampai kulit G karena maksimum ternyata atom itu sampai di subkulit F nanti elektronnya posisinya. Nah, lanjut udah subkulit, nanti subkulit itu terdiri dari beberapa orbital. Ya, ini orbital. Nah, orbital itu tempat orbitnya ya. Nah, kayak gini misalkan ya. Misalnya ini S, ya subkulit S dia punya berapa orbital. Nah, S itu dia ternyata punya 1 orbital. Ya. Nih, yang dilambangkan atau ditentukan oleh yang namanya bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orientasi orbital. Orientasi itu kayak gimana, Pak? Orientasi kayak gini nih. Misalnya ya, misalnya S. S itu kan bentuknya gini. Orientasinya gimana? Orientasinya kan gini doang, cuma 1, bulat doang. Tapi kalau P, itu kan P bukan cuma ini. Orientasinya ada kayak gini, ada 8-nya kayak gini. Ada 8-nya itu sumbu jet gitu. Makanya ada 3 orbital, ada 3 orientasi gitu ya untuk subkulit P. D tambah gede lagi sampai 5 kalau D ya. Nah, kalau D tidak, nantilah kita lihat ya kayak gimana D. Pokoknya dia sampai ada 5. Nah, nilai dari M-nya sendiri itu adalah berkisar dari min L ya 0 sampai plus L. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Misalnya kalau subkulit S ya, subkulit S kan dia nilainya 0. Maka kalau 0 nggak ada lagi. Berarti ini kan min 0, 0, positif 0. Ya berarti S itu cuma 1 ya. Kalau min 0 sampai 0 itu nggak ada. Makanya nilai M untuk S itu cuma ada di 0 saja gitu. Nilai dari si bilangan magnetik. Ada keterangan ternyata 10 menit lagi Pak Bani.
Iya Pak, gimana mau nanti aku buat lagi Ya, roomnya atau ini mau aja nih. pindah? Kalau misalkan ini sendiri apa sampai mati sendiri aja ya. Kalau udah mati sendiri apa nanti bikin lagi begitu ya. Oh iya, oke Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita juga akan sama-sama tahu kalau mati sendiri. Oke, lumayan 10 menit lagi soalnya. Sekarang kita lihat yang P. Ya, sekarang kita lihat yang P. P itu kan nilainya 1, maka nilai M-nya, nilai biang korelatifnya dari P itu bisa min L, berarti min 1, 0, plus 1 gitu. Gimana kalau D? D ini lebih banyak lagi. Orbitalnya ada berapa? Orbitalnya ada dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti ada 5. Ya, berarti ada 5 untuk yang D. F lebih banyak lagi nanti. Ada berapa ya? Coba aja dari min 3 sampai plus 3 ya. Nanti ada 7 gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu untuk bilangan kuantum M. Nah, terakhir, spin. Spin ini itu menunjukkan arah putarannya. Jadi putarannya itu ada yang searah jarum jam. Ya, ini kalau jadi nilainya cuma 2 gitu ya. Ada yang plus setengah, ada yang min setengah nanti. Kalau plus setengah biasanya dia berlawanan arah dengan jarum jam ya, berlawanan. Kalau ini searah biasanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia muternya searah kayak gini, muternya kayak gini aja gitu ya, searah berarti dia negatif. Kalau berlawanan arah kayak gini, nah, dia berarti positif gitu. Nah, itu pengantarnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya. Ini ada nilai N, nilai L, terus subkulitnya, nilai M-nya, jumlah orbitalnya, nilai S-nya, jumlah elektronnya sama 2N kuadratnya kita lihat di sini ya. Oke, yang pertama misalnya di subkulit K ya, di subkulit K ini. Ini subkulit K, subkulit K. Di subkulit K itu berarti nilai L-nya itu kan rumusnya adalah N-1 ya. N-1. N kurangi 1. Berarti N kurangi 1 adalah 0. Berarti di kulit pertama, di kulit K, di sini hanya ada satu subkulit, yaitu subkulit S doang. Nggak ada yang lain, karena nilai L-nya itu cuma 0, berarti cuma S doang. Ya. Terus ya maka subkulitnya kita sebut dengan subkulit 1S. Artinya 1S apa? Dia di kulit pertama dan di subkulit S. Ya, jadi subkulit 1S itu artinya. Nilai M-nya berapa? Nilai M-nya kan rumusnya tadi udah kita bahas ya. Nilai M-nya itu adalah dari min L sampai plus L. Dari min L, berarti min L sampai 0 sampai plus L gitu. Ya berarti ini kan nggak ada lagi. Kalau 0 berarti 0 doang gitu ya. Nggak ada min 0 plus 0 sama, ya nggak ada kan. Maka jumlah orbitalnya berapa ya? Karena 1 ini doang, 0 doang, subkulitnya ini 0 doang, berarti jumlah orbitalnya cuma 1 doang. Nilai S-nya mah bisa 2 ya, bisa plus setengah, bisa minus setengah. Jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya satu orbital gini, ya satu orbital gini, ya satu orbital, karena dia punya satu orbital, dia 2. Kenapa? Karena orbital kan satu kotak gini kan bisa diisi maksimal 2 elektron. Nah, maka maksimal elektronnya 2 dan nanti rumusnya akan sesuai dengan 2N kuadrat. Ya, di mana N-nya sama dengan 1, maka 2 dikali 1 kuadrat adalah 2. Makanya tadi di kulit K, kita mengatakan bahwa K ini dia maksimal 2 elektron. Kenapa ya? Karena ini aturannya. Dari nilai subkulitnya berapa, nilai M-nya berapa, orbitalnya berapa, itu dapat ternyata 2. Berbeda halnya dengan di kulit L. Di kulit L itu nilai L-nya bisa 2 kan? N-1 ya, dari 0 sampai N-1. Dari 0 sampai N-1, berarti N-1 berarti 2 dikurangi 1, berarti 1. Berarti ada 2 subkulit di sini. Subkulit 0 atau S, subkulit 1 atau P. Maka di sini subkulitnya nanti ada 2S sama 2P. 2S sama 2P. Nah, subkulit S dia punya satu orbital ya. Tadi punya satu orbital, berarti ini satu doang, yaitu yang nilai M-nya 0, gini. Itu satu kotak ya, satu kotak. Sedangkan 2P dia punya 3 orbital.
Nah, karena dia nilainya kan bisa dari min L sampai plus L. Dari min 1, 0 sampai plus 1. Maka di sini ada 3 kayak gini. 1, 2, 3. Nah, nilainya nanti ini 0 di tengah, min 1-nya di kiri, plus 1-nya di kanan. Jumlah orbitanya berapa? Hitung saja. Di sini 1 kotak, di sini 3 kotak. Ya, 1 kotak, 3 kotak. Ya. Nilai S-nya mah ini semuanya plus setengah min setengah ya, jangan nggak usah di ini ya, karena semuanya sama. Nanti jumlah elektronnya berapa? Karena 1 kotak isinya adalah 2 elektron, maka untuk yang jumlah orbital 1, 2, untuk yang orbital 3, berarti 3 kali 2, 6. Maka total elektron di kulit L itu jumlahin aja 2 tambah 6, 8. Ini yang menjadi alasan kenapa tadi L itu maksimal 8 elektron. Karena dia punya 2 subkulit, yaitu subkulit 2S sama 2P. Dan seterusnya ya, kalau kita lihat di kulit 3, dia ada 0, 1, sampai 2. Pokoknya dia sampai N-1 aja ya. Jadi 0, 1, 2. Berarti ada S, ada 3S, ada 3P, 3D. D ini ada 5. Nah, ini nilainya. 5, ya hitung saja sendiri ya. Berarti jumlah orbitalnya hitung di sini ada 8. Ya, 9 ya. 9 kali 2, 18. Tuh, ya. Maka di kulit ketiga itu 18. Kulit keempat, sama juga. Di kulit keempat, ada nyampe dia sampai nilai L-nya sampai 3. Berarti sampai 4F. Ya, 4F. Dari min 3 sampai plus 3. Maka jumlah elektronnya berapa? Ya, jumlahin aja segini nih. Segini kan berapa tuh? 16 ya. 7, 5, 31, 16. 16 kali 2, 32. Ini alasan kenapa tadi di kulit pertama, dia 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32. Nah gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nih sebelum dilanjut atau sebelum selesai? Udah ngerti, Bapak. Ngerti nggak? Ngerti. Oke, ada Sarah di sini ya. Cuma ini 2 orang kemana nih? 1 orang lagi nih. 1 orang lagi, Devina keluar dulu tadi. Oh, keluar dulu. Oke. Males Ini kan? Sarah lagi di lokasi atau lagi di mana? Oh, di lokasi ya? Lagi di Oh iya, pinggir-pinggir. Pinggiran ternyata ya. Ya, itu pantesan pakai masker ya. Pakai masker. Nah, ternyata. Oke. Ini berapa menit lagi nih di sininya? Daripada kepotong di jalan nih. 2 menitan lagi, Pak. Berapa menitan lagi? Oke. Ini yang orang lamanya ini ya sama Devina, saya lupa lagi ya, ada 3 orang ya. Devina gimana, sehat Devina? Alhamdulillah, Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Gimana UTBK-nya? Sudah ini teman-teman semuanya sudah bersiap tanggal berapa gitu UTBK-nya? Oh, udah daftar. Udah daftar? Udah milih jurusan belum? Udah, milih jurusan dulu Bapak pertamanya malah. Oh, dikonsultasikan dulu nggak ke Sipabani? Iya. Nah, konsultasikan dulu ya ke ini. Kalau Maisa mau kemana, Mei? Daftarnya? Malu, Pak. Kan malu. Kenapa malu? Malu. Ke Siang Gajah Duduk, Bapak. Oh, Gajah Duduk. Wah, jurusan apa? Arsitek. Arsitek. Saran saya sih biasanya ke teman-teman ya, kalau bisa nilai UTBK-nya sekitar sekitar 600-an lah ya. Iya, 600-an. gede ya, Pak. 600 itu saya kira inilah ya, normal lah ya. 700 yang agak susah mah ya. Kalau 600 mah insya Allah bisa lah semuanya. Banyak berdoa aja nih pas bulan Ramadan ya. Sarah mau kemana Sarah? Mau ke apa sih? Ke Unpad, Pak. Unpad, jurusan apa? Farmasi, Pak. Farmasi, wah kimianya harus kuat ya. Wadidaw. Kimianya kuat. Ya iyalah. Lagi berusaha. Harus kuat kimianya. Kalau Devina mau kemana Devina?